Bisa-bisanya loh pakai gerobak keliling bukanya depan Mixuy. Orang mau masuk Mixuy jadi kejegat. Mendingan gue ke haus. Bahaya nih orang. Konten pinggir jurang. Ini lu berdua kompetisi gak sih? Kompetisi. Lah, Kita kasih solusi. Mas Gufron House Nih, Mas Dery. hadir lagi ke sini nih. Nah, ini produk lokal nih, jangan diboikot. Loh, bener kan? Iya. Iya kan lu kan di lokal Indonesia kan? Lokal dong, 100%. Tuh, masa diboikot kan? Kalau boikot tuh yang produknya yang. Oke, kita fokus ya. Siap. Nah, ini hadir lagi di sini kenapa? Karena gue lagi kenceng banget nih ngebahas mengenai perilaku konsumen nih, Mas. Oke. Jadi konsumen ini udah berubah perilakunya. Masa nggak pada sadar sih ketika era sekarang video short yang swipe. Artinya kan banyak perilaku mager di sini. Gen Z dan lain sebagainya. Iya. Kalau mau lebih tajam lagi sekarang banyak yang supermarket tutup di lokasi strategis. Iya. Dikalahkan sama Alfamart, Indomaret Ya, dan ya. seterusnya karena dia udah masuk pelosok-pelosok, lebih mendekat kepada konsumen. Betul. Ngapain gue beli minyak di supermarket, mendingan gue ke Alfamart. Dipotong ya. Orang mau ke Carrefour dicegat duluan ya sama. Ya karena rame-rame kayak begitu sekarang Ya, nih, makanya gue ngundang lu tuh gini, Mas. House Ya. tadinya kan ada di gerai atau di store gitu. Terus tiba-tiba ada gerobakan keliling. Oke. Huling ya? Huling namanya. Haus keliling. House keliling. Terinspirasi sama konten Indosiar. Waktu itu kan ada apa-apa tuh, tukang apa sih namanya? Tukang apa keliling, tukang apa fotokopi keliling. keliling. Gitu-gituan lah. Akhirnya ternyata berhasil membuat Mixuy pulang kampung ya. Enggak lah, masih ada di sini. Masih ada di Oke, sini. masa iya? Kok udah gak kedengeran lagi nama harumnya? Kadang apa namanya? Ada yang di atas, kadang di bawah. Oh. Roda tuh kayak gitu, roda Berputar. kehidupan berputar. Oh, berarti sekarang House lagi di atas Mixuy ya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Iya kan tuh, nih tuh bisa-bisanya loh pakai gerobak keliling bukanya depan Mixuy. Orang mau masuk Mixuy jadi kejegat. Mendingan gue ke haus. Bahaya nih orang. Konten pinggir jurang. Ada gila ini orang nih, luar biasa nih. Iya kan, nah yang kayak gini-gini. Tapi gue mau nanya dasar dulu deh. Ini lu berdua kompetisi gak sih? Kompetisi. Lah, Menyasar segmen yang sama. emang Indonesia ada yang udah seberani kayak lo gini nih? Gimana bahasanya gini nih, sederhananya gini. Di Amerika, perangnya McD sama Burger King, Yes. Pepsi sama Coca-Cola, Yes. itu kan tendensius, obvious banget mereka nyerang-nyerangan itu. Iya. Dan di Amerika kayak negara maju ya sudah nggak yang enggak lah, brand ini kan kita kan kompetitor, nggak boleh muncul ya. Kan Coca-Cola warnanya merah, Pepsi warnanya biru, talentnya Raffi Ahmad pakai baju merah ya gitu kan gitu kan. Iya. Budayanya masih kayak begitu gitu. Terus lu kan se-ekstrim ini kan tiba-tiba muncul gitu loh. Waktu itu pikirannya selama kita nggak ngejelekin kompetitor, tidak ngomongin kejelekannya, ya fine ya. Kita cuma numpang jualan di depan tokonya dia, tapi kita nggak bilang, oh produk mereka lebih jelek, produk mereka apa gitu kan. Padahal Ya itu enggak juga, bagus juga sih mereka. Jujur aja. Jujur. Kalau ngomongin kualitas, gue pikir sih Mixuy bagus kualitasnya. bagus ya. Bagus gitu kan. Rasa manis gulanya juga bagus ya. Enggak, gue nanya. Ya kalau ngomongin rasa kan persepsi orang masing-masing Beda-beda. Ada yang suka Haus, ada yang suka Mixuy. Itu menurut gue sih tiap orang pasti punya favoritnya masing-masing. Ada yang gitu. tiba-tiba batuk misalnya. Enggak tahu abis minum apa yang mana. Enggak, ini konteks umum. Iya. Ada yang tiba-tiba gatal tenggorokannya gitu kan. Iya, ya ada aja orang. Oh. Tanpa kita nggak ngomong, abis minum si itu jadi batuk. Nah itu Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Cuma gue pernah kayak gitu. Oh, gitu. Tapi minuman yang ada deh gitu. Iya. Ya kan. Kan nggak harus dengan obrol kayak gini kan nggak harus tiba-tiba gue mencontohkan dengan abis yang diomongin kan belum tentu. Iya. Batuk tuh gue. Iya. Lah gue mau jujur. Iya. Tapi kan gue nggak ngomong yang mana. Oke. Ya kan. Nah terus gimana tentang perilaku? Kita bahas dari awal deh. Yes. Perilaku konsumen sekarang lagi kayak gimana sih? Nah ini menarik nih. Abis pandemi berakhir ya. Dulu kan waktu pandemi, wah gila. Itu online gila banget. Haus aja, online-nya during pandemi itu mungkin 75% sales contributed by online.
gitu kan. Nah, tapi kerasa tuh, terutama by semester 2 tahun kemarin, selain orang back to offline gara-gara udah rindu mungkin ya, rindu nongkrong, rindu apa, ini dipicu juga oleh startup atau platform food aggregator yang hijau, yang orange, itu mulai stop burning money. Oh, karena ngejar profit. Yes, karena kan winter lah, terus narasinya juga udah path to profitability, jadi mereka mulai ya itulah ngurangin biaya OPEX lah gitu. Pegawainya dikurangin. Begitupun dengan cost marketing. Nah, celakanya kalau gue lihat pembelian online orang-orang kebanyakan itu behaviornya masih di drive oleh promotion. Itu kan diskon dan lain-lain gitu kan. Nah, once the diskon agak berakhir gitu kan, itu kerasa orang-orang yang beli karena diskon udah nggak Diskon hunter, promo hunter udah nggak beli via online lagi, udah back to offline terutama. Ini misalkan kalau gue lihat di kantor gue aja ya, dulu tuh during pas masa-masa diskon-diskonan gitu, pas makan siang udah buka handphone, buka yang hijau, buka oranye, banding-bandingin harga tuh, abis diskon murahan mana gitu. Sekarang kalau gue lihat di kantor makan siang nggak ada yang buka handphone, langsung turun ke kantin bawah gitu. Jadi udah back to offline lagi. Nah, dari segi bisnis itu sehat apa enggak? Karena kan sekarang udah eranya gempurannya online. Lah kalau balik ke offline lagi bukannya jadi nggak sehat dong? Kalau menurut gue yang pembeli online sekarang itu ya benar-benar the real customer online. Okay. Tapi yang kemarin-kemarin itu masih banyak dipenuhin oleh orang-orang yang beli karena diskon aja. Jadi menurut gue sekarang adalah the real sales online kalau menurut gue. Berarti harus benar-benar bangun brand dari dasar ya, berarti dari awal ya. Artinya buat teman-teman yang kemarin terlalu terlena, penjualannya itu dari online semuanya gitu kan. Wah, itu udah harus mulai mikir ulang gitu buat ngidupin their own sales channel. Kalau kemarin jujur aja, sales channel mereka tergantung banget sama pihak ketiga. Udah terlena, keenakan. Dapat subsidi lagi kan? Yes, karena boleh dibilang waktu itu tuh yang nyiptain traffic adalah mereka kan. Mereka kurang lebih ada, let's say, mungkin sehari mungkin ada 2 juta pengguna aplikasi mereka yang masuk ke aplikasi. Itu kan traffic kan. Nah, merchant-merchant kebagian tuh dari situ gitu kan. Nah, sekarang menurut gue sih harusnya merchant atau brand udah mulai mikir, gak boleh nih gue tergantung sales channel gue tergantung dari mereka gitu. Mereka harus mikirin bangun their own sales channel, baik di offline-nya maupun online-nya. Mungkin mereka harus mikirin channel online mereka juga nih. Tapi kan nggak menutup kemungkinan, Mas. Mereka hadir di TikTok, mereka hadir di Shopee, Tokped dan seterusnya gitu ya. Kan juga dapat exposure, dibantukan dengan kemudahan untuk payment gateway, bayar. Nah, beda nih antara food aggregator sama social media menurut gue beda. Oh, beda di mana? Kalau social media menurut gue lebih ya tadi brand exposure, awareness. Itu penting dong? Penting. Oke. Tapi untuk langsung efek ke salesnya menurut gue nggak bisa ngomong begitu aja gitu. Tapi kalau food aggregator, lu masuk ke situ, lu udah pasti hampir dipastikan pengen transaksi. Tergantung mau beli apa gitu kan. Nah, tapi kalau lo lihat di sosial media, lu lihat nih misalkan iklan haus, kan belum tentu lo langsung beli saat itu juga, transaksi saat itu juga. Bisa aja besok atau minggu depan atau gimana gitu. Tapi kalau once lu udah pengen masuk food aggregator, traffic kan, dia itu udah pasti pengen transaksi dia. Oh, jadi kalau sosmed perannya untuk nge-recall aja ya? Yes. Ngingetin lagi, oh iya ada haus yang bulan lalu gue minum misalnya. Betul. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada potensi sales juga kan? Bisa. Itu bisa diukur sih sebenarnya. Jangan kan gini, gue tadi baru meeting sih sama tim gue. Funneling dari food aggregator. Misalkan masuk ke yang ngelihat brand kita tuh di aplikasi mereka, let's say Instagram, bukan di food aggregator kayak Gojek, atau Shopee, GoFood gitu ya? GoFood gitu. Okay. Misalkan ngomong GoFood deh, yang lihat brand kita di aplikasi GoFood, baik di banner maupun di mana gitu, let's say 2 juta orang. Lalu yang gitu dia ngeklik gitu kan,
abis ngelihat ngeklik beda lagi nih. Misalkan dia ngeliat 2 juta, tapi yang masuk ngeklik misalkan let's say 40.000 yang ngeklik. Itu kan mulai terkuras tuh. Yes. Funneling kan? Betul. Oke, terus? Nah tuh dari 40.000 itu let's say yang akhirnya masukin ke apa sih namanya keranjang gitu ya. Itu let's say misalkan 4.000 gitu kan. Nah, di situ ada lagi. Pasti begitu keranjang kan udah ada harganya tuh. Udah ada harganya after discount maupun delivery. Dia masih ngebandingin lagi tuh sama aplikasi lain, sama Grab, sama Shopee Food. Sampai akhirnya yang benar-benar transaksi sampai bayar itu misalkan dari 4.000 tinggal 2.000 gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, bayangin kalau lihatnya lagi dari sosial media, wah pasti lebih lagi. Cara nanggulanginnya gimana? Apa namanya dengan fenomena digital marketing tadi ya? Kan dari mulai impresi dia ngeklik, dia mulai masuk ke dalam, ya kan? Funnel atau corongnya makin sempit, makin sedikit. Yes. Dari 4 juta yang lihat, yang ngeklik 400.000, yang beli 4.000 Yes, gitu kan? Istilahnya turun 10% gitu, Yeah. dan seterusnya gitu ya. Meskipun nggak ada yang menjamin, tapi minimal meminimalisir dengan pengurangan yang cukup drastis tadi itu gimana caranya? Kalau menurut gue kalau udah dia ngeklik ke brand itu kompetisinya bukan antara brand kita sama brand lain, tapi antara agregator ini sama agregator lain. Oh, ternyata ada perilaku begitu ya? Yes. Dia minimize dulu, Yes. ngecek yang lain. Iya. Serius loh? Serius. Emang gue nggak tahu itu Gen Z atau milenial gitu kan. Mungkin karena gue bukan marketnya kali ya. Yes. Bukan gue gaya ya, bukan gue karena Yeah. maksudnya kayak gue mah makan aja. Yes. Oh, gue lagi pengen ini makan aja gitu. Yes. Tapi mungkin ya gue mungkin minoritas ya, tapi mayoritas tuh ternyata tuh mereka kayak gitu. Gue kasih contoh. Ada di pengguna brand orange ya, yang orange gitu kan. Itu 98% transaksi itu pasti menggunakan si voucher promonya itu. Jadi orang transaksi ya lihatnya si promonya dulu yang si orange. Kasian amat tuh. Ya itu dia. Tapi beda lagi mungkin yang di brand lain lebih besar yang dia udah tahu mau beli apa. Misalkan gue pengen beli house, buka aplikasi, di search tuh house. Nah kayak gitu. Tapi most of them dia nggak kayak gitu mas. Yang most of them tuh masuk aplikasi, dia lihat tuh mana apa sih ada tuh yang fitur-fitur ya. Brand apa yang lagi lakuin diskon, brand apa yang paling deket. Nah most of them dia bertransaksi di platform tuh seperti itu behaviornya. Jadi jarang tuh yang misalkan gue mau beli nasi uduk Haji Saman, gue langsung buka aplikasi, langsung gue search Haji Saman, gue order, gue transaksi itu jarang banget. Most of them buka aplikasi, cari apa nih yang lagi promo. Most of them kayak gitu. Bahaya juga ya buat brand ya. Yes. Kalau memang ternyata ada perilaku seperti itu yang masih nempel sampai sekarang. Gini mas, gue pernah ngekaji, gue nggak tahu lo akan nanggapinnya seperti apa. Ada kalanya memang bakar-bakar duit, gue setuju. Kalau, nah ini ada tambahannya gitu ya. Yang pertama gue nggak setuju dulu deh. Nggak setujunya adalah ketika lo bakar-bakar tapi lo ngasal gitu kan, atau lo mungkin sekedar cuci uang doang, atau mungkin lo asal aja nggak dibidik marketingnya, lo pasang di billboard tapi padahal ternyata market lo nggak ke situ, atau mungkin apa segala macamnya. Itu mungkin fatal lah. Fenomena bakar duit lo, dasar lo nyuci doang lah misalnya gitu. Tapi ada kalanya dibenarkan. Ini versi gue. Lo setuju dari bakar duit? Setuju. Setujunya kenapa? Karena kalau ngerubah perilaku yang betul-betul signifikan, secara drastis, yang harus dikeluarkan dari zona nyaman sebelumnya, mesti bakar. Kalau menurut gue. Contoh, lu beli baju yang biasanya lu pegang, lu raba, lu lihat. Oke? Terus gimana caranya gitu loh? Lu seakan-akan dipaksa untuk percaya sama foto ketika mau beli baju. Ya berarti kan harus dirubah ya perilakunya ya. Makanya dibakar. Yang tadinya mungkin harus ke mall, enggak, ada subsidi di sini. Tapi kan gambar, gimana gue mau megang? Oh udah buruan, gue kasih promo. Enggak gue harus megang daripada gue ketipu. Iya udah gue kasih lagi nih, gue banting lagi harganya. Ayo tapi enggak apa-apa, gue nombok. Akhirnya iya udah deh gue beli deh, di foto deh gitu. Itu kan kayak begitu ya, tapi kalau menurut gue enggak semuanya harus begitu. Oke. Ya, karena ini terjadi nih di House nih. Kemarin ini gue kebetulan gue sini sama CMO gue sempat diskusi tuh kemarin.
ngomongin gimana nih kita cara mau ningkatin sales gitu kan. Oke. Nah mungkin paling gampang ya diskon paling gampang, ikut promo paling gampang. Heeh. Tapi kemarin udah deh kita jangan ikut-ikutan perang kayak gitu kan. Perang harga gitu ya. Orang apa gitu kan. Mendingan kita investasiin uang kita untuk bangun persepsi. Keren, Gitu kan. keren. Nah jujur aja periode baru ya kemarin starting from Juli ini ya Bob ya. Kita investasi uang cukup banyak untuk bayar KOL lah ya. Oke. Gitu kan. Mega KOL kita pakai ya. Wah ada macam-macam lah, Fuji, Tasya Farasya gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan itu sampai Oktober kemarin sales naik bisa sampai mungkin 40% kurang lebih Bob ya. Kalau compare sama Juni kemarin ya. 40% naik. Tujuannya untuk nempelin persepsi yang kemana nih arahnya? Jadi gini, jadi kita percaya bahwa SaaS nggak cuma bisa di-drive oleh bakar-bakar diskon atau apa. Tapi SaaS tuh bisa di-drive oleh persepsi orang. Misalkan gua hire lo ya sebagai KOL, lo ngomong lo nge-review produk gua nih enak, bla bla. Itu kan ngebangun persepsi, wah ini beneran enak nih produk gitu kan. Nah, itu masih banyak kok orang yang bisa kegiring. Tapi kalau orang udah tahu kalau ya ini mah paling di-endorse. Menurut gue ya ada dong kayak gitu kan. Masih banyak orang. Nah, terus ngapain bayar mahal-mahal? Bukan maksudnya gue nggak pengen bilang bahwa Fuji dan Tasya Farasya juga jangan dikasih rezekinya, bukan. Tapi maksud gue, siapa yang berani jamin kalau Raffi Ahmad bilang minuman ini enak? Yes. G-Water tuh gue banget gitu ya. Terus yang menjamin bahwa kayak iya betul tidak di-endorse. Nggak, kalau menurut gue ya. Campaign kayak gini nggak bisa cuma satu kali sih. Jadi waktu itu kita jujur aja secara volume kita menggunakan banyak KOL. Jadi misalkan gue nih buka sosial media, gue ngelihat misalkan Raffi Ahmad pertama posting tentang si campaignnya Haus misalkan. Ya udah mungkin gue nggak bergerak sama sekali. Mungkin dia endorse nih gitu. Habis gue lihat lagi orang lain lama-lama tuh jadi penasaran udah gitu jadi FOMO. Apalagi sekarang banyak dipengaruhin. Jujur aja pas kita campaign kemarin banyak konten kreator yang nano, yang mikro, yang butuh konten juga. Dia ikut-ikutan nge-review produk kita tanpa kita bayar ya. Nah, ini asik nih pembahasannya. Kenapa nggak dipakai sama yang atau kita pakai duit kita tuh gunainnya untuk ke nano, ke mikro yang memang notabene-nya konten kreator yang kecil followersnya let's say 10.000 apa 5.000 apa dan seterusnya. Tapi katanya ada yang bilang tuh lebih ngefek. Nah kalau kemarin justru gue balik bro, kita mau nyiptain efek bola salju. Jadi efek bola salju kita bikin, kita pakai yang gede dulu gitu kan. Nanti biar si ini bergulir, biar yang nano yang mikro itu ikut-ikutan tanpa kita suruh, jadi bergulir tuh. Makanya kalau kemarin jujur aja itu jadi banyak banget. Ada berapa Bob kurang lebih? 1.000-an lebih organik konten kreator yang nggak kita bayar ya. Wow. Kita bayar paling waktu itu seminggu itu 3 orang ya, kurang lebih 2-3 orang. Lalu yang lain ngikutin secara organik. Wow. Nah itu caranya kita pakai yang gede-gede dulu waktu itu tuh. Itu kita jalan ya dari Juli sampai Oktober kemarin lah. Wih, lumayan gambling juga ya artinya ya. Karena tadi masih ada stigma yang nempel tentang paling di endorse apa segala macam. Yes, pasti ada lah. Ada orang udah tahu itu di endorse. Ada juga yang ya emang mungkin kan fans garis keras gitu ya. Atau masih banyak kok. Atau permainan copywritingnya yang dirubah. Bisa jadi. Contoh, jadi nggak yang langsung tiba-tiba jualan produk banget bilang kayak ini enak loh, ini begini loh, minumnya begini, tapi mungkin dibangun story dulu misalnya. Nah, atau gimana? Jujur aja ya. Boleh tahu nggak strategi apa yang dipakai ketika kita pakai key opinion leader atau endorse atau brand ambassador? Terus yang nanti ujung-ujungnya gimana sih cara Haus ngebrief mereka gitu sehingga ada konten kreatif yang memang nggak terlalu kayak jualan produk banget gitu loh. Nah ini menariknya nih. Justru sebenarnya produk yang kita launching kemarin tuh kita launching dari Februari tahun ini kita launching. Itu let's say mungkin salesnya X lah ya. Dapat itu udah X tuh udah cukup bagus lah ya. Udah dibanding produk-produk yang lain tuh udah masuk top 2 top 3 ya kurang lebih secara sales ya. Itu berjalan dari Februari sampai Juni. Itu
waktu itu campaign yang kita jalanin itu boleh bilang soft selling banget gitu. Misalkan kita pakai konten kreator yang enggak yang mega lah, hitungannya apa ya? Makro ya. Hitungannya oke. makro. Ratusan ribu lah ya. Iya, tapi soft sell banget. Misalkan dia bikin konten seperti biasa. Misalkan kontennya storytelling. Oke. Storytelling terus tahu-tahu kita ambil cerita, gua haus nih minum gitu kan. Dia nggak nyebutin bla bla bla. Itu soft selling gitu. Dapat awareness, dapat sales, dapat. Tapi waktu itu kita pikir meeting akhirnya kita masih optimis kok. Ini sales masih bisa terbang nih gitu kan. Karena ini produknya bagus gitu kan. Ya udah kita mungkin agak-agak hard ya waktu itu ya, agak-agak hard selling kontennya. Dia langsung nge-review ngomongin produk bla bla bla, tapi emang nggak ngomong, kita nggak nge-brief konten kreator udah harus beli di Aus ya gini enggak. Kita cuma ngomong lu nge-review produk ini, lo spesifikasi yang lo rasain, feeling yang dapetnya kayak gimana gitu kan. Terus ya udah lo ngomong enak misalkan, tapi lu nggak harus ngomong ayo beli di Aus bla bla. Nah itu kalau itu terlalu hard selling sih kalau kayak gitu. Lalu call to actionnya kemana? Nyuruh orang apa? Komen gitu? Ya dia cuma ngomong enak aja gitu kan. Wah guys lo harus coba. Tapi dia nggak ngomong ayo buruan beli Daus lagi ada promo gini-gini, nggak ada. Dia cuma ngomong call to actionnya guys lo harus coba nih, oke lah gitu. Nah gitu doang sih sebenarnya. Oke. Ini alasannya kenapa? Biar nggak disangka endorse atau memang justru karena kan ada yang ngomong juga ternyata mayoritas orang nggak suka dijualnya secara paksa kan? Yes, benar. Ya kayak gitu. Jadi kita pengen hard selling tapi nggak pengen kelihatan terlalu endorse banget lah gitu kan. Dan jadi, works itu ya? Works itu boleh bilang sales kita naik 6 kali ya. Si produk itu ya. Si produk itu naik 6 kali lipat. Produk yang mana sih? Gue nggak mau. Kenapa ngomong-ngomong? Ganti aja di belakang Mas. Lah kan produk lu sendiri. Gue gak mau kejebak kali ini. Buat yang ngerti aja ya. Boleh gue tambahin sedikit jurang? Jangan dong. Jangan dong. Oh iya. Pokoknya kenapa kok lu agak-agak ini tanda tanya nggak sih kok ada seseorang pemilik brand haus miliknya dia sendiri, produknya sendiri, kok malah nggak mau diomongin? Kenapa gitu kan? Itu rahasia perusahaan. Oh, rahasia perusahaan. Di dapur. Oh, kandungannya pakai apa? Ngomongin Biksu aja deh, Bang. Lebih aman kayak. Ya. Mending ngomongin begitu. Memang maksud gue fenomena tetap terjadi dengan produk-produk ini, memang apalagi di era sekarang ada sensitivitasnya tinggi ya. Gue ngomong ini bukan berarti ini adalah bahan-bahannya terkait dengan barang haram loh, bukan. Ya buat yang ngerti aja lah pokoknya. Cuma memang ya adalah beberapa poin. Nah memang kalau kita balik nggak ngomongin ke haus tapi kita keluar dikit ya, secara global ngomongin minuman, ngomongin apapun itu bentuknya, balik lagi ya, biasanya repeat order itu terjadi gara-gara tadi nih, kayak misalnya nyambungin sama yang masalah yang barusan tuh, bercandaan barusan, mungkin bukan gara-gara dia tapi gara-gara orang, kayak fenomena sekarang lah. Jangan minum itu, jangan beli itu, apapun itu bentuknya ya, narasinya ya, itu bisa kegiring. Nah maksudnya sepengaruh itu ternyata ya tentang isu-isu mau yang lagi rame, mau kata orang, padahal kan yang mau beli kan gue ya. Nah ini marketing apa lagi nih maksudnya? Kok bisa-bisanya, apakah memang masih cara klasik yang namanya the power of mouth, yang mouth to mouth gitu kan? Bahayanya ketika ada orang bilang, gua habis minum ini, tapi nggak percaya sama artisnya, tapi malah percaya sama temannya, itu kan katanya ada yang lebih ngefek begitu kan? Ada. Tapi menurut gue sih KOL masih works lah, masih. Itu masih ranah yang tadi tuh, jadi KOL artis yang ngomong itu bisa menggiring opini juga, masih works ya? Masih works. Kita udah buktiin kok. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau sih compare kita perang harga atau ikut bakar-bakaran diskon gitu kan, kita pilih ini lebih sehat sih kalau menurut gue. Jadi kita juga nggak mau ngedidik atau mengeduket masyarakat lu beli atau transaksi kalau ada diskon doang gitu kan. Nah menurut gue sih itu yang kayaknya itu fenomena itu terjadi di platform food aggregator online, karena udah terlalu lama ya mereka, dari mulai mereka launching, mereka tuh mengeduket atau mencoba mendisrupsi market tuh dengan cara promo. Dan ini udah menurut gue udah kelamaan, akhirnya behaviornya jadi gitu. Lu
beli di platform online pas ada promo doang Itu. gitu. Ini yang gue maksud, makanya kalau lu naikin value, Mm-mm. lu nggak bergantung pada pihak ketiga, Yes. platform apa segala macam. Bonusnya adalah justru lu kuat dari dalam, loyalis lu bentuk, ya kan, brandingan yang tepat. Tadi kan bilangnya katanya naikin value, persepsinya tinggi. Yes. Jadi nggak bergantung lu jualan cuma gara-gara dapat subsidi ongkir, subsidi dari bakar-bakar duit si pelaku marketplace-nya, Yes. yang kayak gitu-gitu kan. Ya. Nah sehingga efek bola salju terjadi tuh. Lu gemukin persepsinya, lu branding lah, lu tingkatin value-nya, sehingga beli tuh bukan lagi gara-gara promo, tapi Yes. gara-gara mungkin pas temennya Ya. yang ngomong, Ya. pas diri lu sendiri yang ngomong. Apapun itu bentuknya ya. Ya. Nah sehingga benar-benar lebih tinggi tuh salesnya tuh. Ya. Kemarin banyak yang kejebak kok, misalnya teman-teman F&B ya, yang rely too much sama online. Jadi begitu kondisinya kemarin teman-teman food aggregator udah nggak promo-promo, Oke. itu gue kemarin baru ke acara satu platform agregator food ya. Oke. Terus kita ngobrol, curhat. Mostly sales mereka F&B ini merchant kurang lebih turun 30% lah. Karena yang bergantung pada marketplace. Yes, karena ketika online-nya turun, sales overall mereka turun 30% gitu. Jadi emang banyak yang kejebak kayak gitu. Jadi mereka udah terlena, udahlah gue enak banget nih. Sales gue dapat dari situ. Ya udah gue nggak do much about branding, marketing sendiri, udah dapat traffic dari situ. Iya. Nah, itu banyak yang kayak gitu kejebak tuh kemarin. Hati-hati tuh makanya mendingan lu perkaya sama brand lu sendiri. Yes. Gitu. Ya kayak misalnya gara-gara gue minum sesuatu, itu terus tiba-tiba teman-teman gue bilang bahwa kayak lu minum itu jangan bro, nanti bikin batuk misalnya. Karena kan dia ngomong begitu kan karena memang udah kuat. Ya. Alasannya mungkin dampak negatif yang diterima. Ya. Bukan gara-gara jangan bro, kenapa memangnya nggak lagi promo, udah nggak lagi kayak gitu loh, ngerti gak sih? Iya, benar. Efek bangun brand tuh yang kuat tuh jadinya kayak gitu. Makanya Yes. keren tuh Haus, langsung dia nggak mau kejebak di perang harga, nggak mau bergantung sama marketplace. Bukan berarti salah pakai marketplace ya, atau mungkin food aggregator ya. Ya. Tapi itu yang dimaksud tuh. Jadi ngomongnya tuh bukan ngapain kayak begitu, Yes. bikin gue sariawan. Ya. Nah gitu-gitu kan. Yes. Ngapain lu minum kayak gitu, bikin gue radang tenggorokan. Bukan lagi jangan yang itu, kenapa memangnya? Nggak mau gue, harganya normal. Aduh capek jualan kayak begitu. Itulah kenapa alasannya sekarang tuh gue jadinya berganti air mineral pun juga gue gara-gara itu. Masuk Pak Eko. Lu bener. Iya. Iya kan? Tanya orang-orang sekitar tuh. Gara-gara ada yang bilang katanya percuma lagi ngegedeinnya masalah tinggi-tinggiin pH misalnya. Tapi bikin sariawan. Sampai gue ganti. Oh, gitu. Dan bener ternyata enteng banget G-Water. Oh, ini ya. Ini ya Allah, ini natural artesian ini yang dimaksud adalah jadi bener-bener kita ini jadi pengen minum lagi dan nggak berat. Enteng airnya. G-Water apa? Juventus Water nih. Enggak. Bukan. Juragan Water. Oh, Juragan Water. Oh, Mas Gilang Juragan. Iya betul. Oke, jadi gue nambah-nambahin sih sebenarnya sih. Tapi beneran. Jadi gitu. gue yang tadinya nggak begitu doyan minum air putih, air mineral gitu kasarnya tuh ya. Itu jadi doyan. Kenapa? Karena ini saking ringannya. Makanya istilahnya ada natural artesian. Jadi kayaknya orang tuh jadi terlatih yang buat lo yang nggak suka mungkin begah apa segala macam. Jadi minum ini tuh gak rasa tiba-tiba sebotol aja karena enteng. Gue nggak tahu lah teknologinya, pokoknya canggih banget lah. Oke. Natural artesian. Minum ini gue jadi artis kali ya. Bukan artesian artis. Bukan. Oke. Nah, artinya pokoknya buat teman-teman semua yang namanya G-Water nih, ya apalagi buat fokus lebih meeting. Kan itu kan penting tuh. Yes. Tubuh kita jadi butuh cairan. Kayak gue minum atau mungkin mau podcast gini kan gue harus bener-bener daya fokus gue harus ditingkatin. Oke. Jadi nggak cuma sekedar mungkin ada rasa-rasanya segala macamnya, tapi bikin aktivitas kita, produktivitas kita meningkat. Coba gue tes. Cobain dong. Badan jadi enteng, seger. Sinar rem. Ya. Wah, bener nih. Iya kan? Enteng kan? Gue jadi glowing nggak minum ginian? Dia masih kedengaran nggak ya? Nggak jadi. Beda lagi. Nggak, gini. Boleh saya izin interupsi boleh ya? Memang ada pengusaha, dia punya 2 bisnis. Misal contoh dia punya 2 bisnis, yang satu kategorinya skincare, yang satu kategorinya minuman. Iya. Bukan berarti dia begitu minum terus disangkut pautin sama jadinya glowing.
MS Glow-nya nggak masuk Nggak cairan masuk ya? kemari, nggak Beda ya? masuk tuh formulasi Beda kamar ya. Bukan pakai cairan night cream dalam sini nih. Nggak pakai krim malam. Nah, jadi teman-teman, intinya G-Water ini natural artesian ini dikelola dengan teknologi Jepang. Wih. Dan satu-satunya di Indonesia. Jadi bisa bikin badan jadi lebih enteng, seger gitu kan. Tetap aja ya, tubuh lo ini kan kekurangan cairan. Nah, lo butuh banyak nih cairan. Tentunya ketika lo paksain minum, kalau yang misalkan dalam tanda kutip air mineral yang pada umumnya gampang begah. Oh. Tapi karena sekarang ada teknologinya yang terbaru bisa dibilang, Iya. sehingga kita jadi terpancing untuk pengen dikit-dikit minum. Karena Oh. seenteng itu, tahu-tahu tiba-tiba kandungan mineralnya udah terpenuhi aja. Oh. Kerennya begitu. Makanya ada keren. natural kan. Kita tuh nature banget minum jadinya. Wih, Asik. mantap. Ya, jadi G-Water pilihan gue nih. Siap. Sama seperti haus. Jadi kayak bawaannya mau haus Haus mulu. terus ya. Lu harusnya kolaborasi lo. Oh, bisa jadi. Bawanya haus mulu. Boleh. Mas Kira. Ya. Nah, makanya sekarang kalau gue ngeliatin di sosial media lo juga kayaknya bikin haus mulu nih. Ada banyak menu-menu baru atau gimana ya? Gue demen yang potongan-potongan itu apa tuh, Mas? Mana? Ini itu anjuran-anjuran di atas topping-toppingnya. Oh. Itu apa sih? Ini loh, kok ngiler banget gitu loh. Oh, topping itu topping. Iya, topping ya. Topping coklat ya. Tumben ya, ada pengusaha brand tapi dia nggak mau nyebutin brandnya ya, atau produknya. Hanya orang tertentu saja bisa menilainya ya. Ada apa aja sih sekarang? Ada yang baru nggak? Oh, huling. Haus keliling. Masih ngefek ya? Ngefek. Gue pikir cuma konten-kontenan gimmick-gimmickan doang loh. Ngefek kita sekarang udah punya 75 unit. Bahkan bulan ini Bapak ya 200 lagi datang ya ke toko kita ya. Boleh tahu nggak? Itu berangkat dari bener nggak obrolan tadi? Perilaku konsumen sudah berubah. Yes. Berangkat dari situ ya? Ya pasti. Kita udah aware banget bahwa ya kan kita gue cerita ya. Kita tuh during pandemic 70% sales kita tergantung sama online. Which is itu bukan channel kita kan, itu channel orang lain kan. Iya. Dan abis pandemic sih 50%. Nah, tapi tetap menurut kita tuh 50% rely tuh pihak ketiga tuh gede banget. Let's say kenapa-napa misalkan. Ya apa ya, amit-amit ya misalkan mereka bubar, bangkrut. Lah hilang dong sales kita 50%. Gitu. Makanya kita nggak mau, sales kita tergantung banget sama third party. Kita harus bikin lebih kuatin channel kita sendiri. Oke, yang membedakan secara signifikan si haus keliling ini jadi lebih banyak, artinya kan berarti demand tinggi dong. Menarik kan? Lo buka investasi baru, ya kan? Yang namanya gerobak lah, pasti kan investasi. Biaya produksi juga ada gitu kan. Dan itu kan pasti kan R&D-nya mateng tuh. Nggak asal-asalan, kita keliling yuk gitu. Kan nggak ngasal. Makanya Anda juga mempercayakan sama seorang CMO yang handal juga gitu ya. Sampai akhirnya ikut. Ini Anda juga kontribusi di Huling juga salah satunya? Iya dong, pasti lah, semua kontribusi. Gajinya masih murah nggak? Kalau nggak, tinggi ya. Oh yaudah, saya nggak sanggup kalau gitu. Mau bajak depan orangnya juga, ada lucu juga gitu ya. Nggak, tapi gini, hitungannya apa? Kenapa lu harus nyamperin ke orang-orang dengan keliling itu? Maksudnya lagi nyantai, ada haus nih, beli segitu signifikan ya? Yes, pertama bener. Kategori produk kita ya, minuman kekinian itu boleh bilang sebenarnya behavior itu impulsif sebenarnya. Kan ingat gak? Dulu tuh sebelum ada online-onlinean ya, kategori minuman kekinian itu cuma ada di mall. Jadi behaviornya tuh di mall. Lo ke mall, jalan-jalan sama anak istri lo, ya kan? Apalagi zaman sekarang ke mall lo nggak belanja, mostly ya. Mostly lo ke mall tuh buat rekreasi atau makan minum gitu kan. Ini udah jadi behavior. Lu ke mall pasti nenteng sesuatu. Dan mostly itu ya minuman kekinian. Ya mau boba, mau kopi, mau apa. Itu mungkin periode 2015 ke bawah kayak gitu ya. Tapi once mulai ada online platform gitu kan. Ya mereka boleh dibilang ikut mengeduket sih dengan promo-promonya itu terhadap produk-produk kategori ini. Jadi dengan adanya mereka nggak harus brand-brand minum kekinian tuh ada di mall. Bisa jadi kayak Tuku, kayak Haus gitu kan, ada di pinggir jalan gitu kan. Oke, tapi maksud gue sengefek itukah ketika lagi pas nongkrong kalian hadir dan mangkal juga kah? Kayak gitu-gitu loh. Kan
itu kan kos berjalan tuh. Betul. Biaya berjalan pasti kan. Betul. Lo gaji orang yang Ya, nyebutnya apa? Drivernya lah ya. Yes. Bawa gerobak keliling itu kan. Yes. Itu kan biaya tuh terus berjalan. Terus Ya. maksudnya gimana hitung-hitungannya kalau pas lagi Oke. muter tiba-tiba nggak ada orang lagi nongkrong kan? Ya, Apa ya. di rumah-rumah? Ya. Haus keliling gitu. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu kita awalnya kan gini. Seperti yang tadi gue cerita ya, behavior orang berubah dari minum-minum kinian di mall. Lalu ketika ada online-nya kenceng, mereka belinya via online. Ya waktu itu ya. Oke. Nah, once online-nya Turun. kan kita kehilangan, boleh dibilang kehilangan customer kan. Sementara online itu kita tahu customer orang-orang yang beli jaraknya di atas 1 kilo dari toko. Nah, Oke. jadi kalau kita tuh misalnya ngomongin toko A, customer offline tuh ada customer 1 kilo dari toko, which is yang customer yang 3 kilo itu belinya via online. Once ketika online-nya jadi mahal, ya kita cuma dapat customer yang dekat-dekat toko aja nih, yang 3 kilo itu boleh dibilang berkurang. Oke. Nah, kita replace yang customer yang udah 3 kilo itu, dibanding kita bikin satu toko lagi yang capex-nya mungkin Oh. mahal, Iya. kita jemput aja. Tapi Gitu. oke. Nakap. Jadi daripada lo bangun ruko lagi, ya kan kapitalnya gede tuh. Betul. Ya kan sewanya, Betul. renovasinya Betul. gitu kan, timnya semuanya lah, Betul. peralatannya. Mendingan gerobakan, bahasa kasarnya gitu ya. Yes. Abis itu lo mangkal di situ. Heeh. Terus itu gimana? Ordernya mereka lewat aplikasi juga bisa dan abang-abang gerobaknya drivernya ke rumah lo gitu apa gimana sih? Saat ini belum bisa Oke. pakai aplikasi. Oke. Jadi kita dapat punya data lah. Ini customer online kita yang hilang, itu biasanya dari mana sih? Kita lihat, oh ini dari kantor ini, oh ini dari sekolah ini. Kita kirim aja tuh si house cleaning itu di mangkal di depan kantornya. Oh. Jadi kita udah ada habitnya, misalkan let's say jam 10 pagi kita taruh aja di depan TK. Oke. TK bubarin jam 10 tuh. Iya, betul. Jam 12 bubaran anak SD, kita taruh depan situ. Jam 2 bubaran anak SMP, taruh situ. Jam 4 bubaran anak SMA, taruh situ. Jam 5 bubaran anak orang kantoran, taruh situ. Wah, Udah. cerdas. Gitu caranya. Sebenarnya kelihatannya konvensional ya. Konvensional kan, Yes. kayak misalnya kita pulang sekolah kan pada nongkrong tukang toprak lah, apa gitu kan. Yes. Nanti abis itu pindah lagi kemana? Yes. Cuman nih genjot apa gas? Listrik kita. Oh, listrik ya. Listrik, kasihan kalau itu. Iya, Ntar bener. betisnya pada gede-gede. Iya benar. Iya. Oh, itu termasuk lo juga hadir di kalau memang Mixui buka di sini, sebelum masuk Mixui lo jegat tuh. Nah, iya. Karena pro lokal. Sebenarnya gini. Enggak karena lo hey, Hah. ngapain beli produk asing gitu kan. Gitu gak sih ngomongnya? Itu kata Raymond Chin, katanya harus revolusi lokal. Revolusi Itu kata lokal. dia. Kalau gue sih, Kalau lo berarti kan kayak gue ikut kata Raymond Chin aja. Cari aman. cari aman ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi set. Gitu. Jadi kan bener. Ibaratnya kan Haus kan bukan franchise ya. Kita kan boleh dibilang modal sendiri lah. Nah, sementara yang brand yang satu lagi kan franchise kan. Jadi ada satu toko Haus itu mungkin dikelilingi sama 3 toko mereka kan. Jadi kita dicegat nih ibaratnya. Gue cegat balik. Wow. Gue cegat balik. Enak aja lo. Iya, tapi pakai holding aja cegatnya. Pakai toko mahal, Bos. Tapi mereka masih kedengeran gak sih? Masih ada, tapi ya mungkin nggak se-FOMO waktu itu lah. Iya. Mungkin FOMO-nya udah gitu. Di mall juga Mixui ada ya? Ada, di mana ada. Wah, nih gue demen nih kayak gini nih, kompetisi tapi terang-terangan di sini nih. Asal nggak jelekin aja kan? Iya benar. Selama itu nggak apa-apa. Tapi ada hukumnya nggak sih? Ada pelanggarannya nggak sih kalau lu mangkal di depan Mixui gitu? Kayak Enggak, itu gimmick aja konten. tapi bayar sewa atau nggak boleh atau gimana? Enggak sih, kalau kita ini, makanya kalau kita banyaknya enggak ke ring 1. Mungkin kalau di ring 1 jalan protokol itu ada aturannya lah ya. Ring 1 tuh maksudnya apanya nih? Misalkan di SCBD atau apa. Emang nggak boleh? Enggak, ya setahu gue sih enggak boleh ya. Setahu gue ya. Kayak kopling deh tuh Starling ya? Iya, Kopling juga kan, iya. kopi keliling bukan jualan di banyak? trotoar. Itu banyak? Iya, sebenarnya kan nggak boleh jualan di trotoar. Oh iya, Udah ilegal ya? Ilegal, ya. Namanya kalau kita justru banyaknya di suburban sih.
yang Ah. yang ya maksudnya nggak ganggu kemacetan, nggak ganggu jalan. Kan kalau trotoar fasum ya, fasilitas umum ya. Kita nggak di situ. Tapi malah gini, brandingannya persepsi yang udah dibangun tadi kan kita ngomongin persepsi tuh. Malah bukannya jadi turun ya kalau jadi kayak ngegoes keliling gitu, jadi kayak mangkal-mangkal pinggir jalan. Ya, ngerti gak maksud gue ya? Yes, Mangkal pinggir yes. jalan kan yang tadinya niatnya kita nggak mau kejebak perang harga. Yes. Tapi malah jadinya orang jadi kayak turun gak sih Tergantung persepsinya? packagingnya. Jadi misalnya gini, ya kalau lo jualannya pakai sepeda abang-abang somai, ya pasti Oh, turun iya. gitu. Yang banyak kempes kadang tuh. Iya nggak sih? Iya, abangnya belum mandi misalkan, Nah, kukunya hitam, sepedanya dekil, nah mungkin turun. Tapi kan kita ya apa ya, kita kemas dengan cantik dong. Jadi Oke. gerobaknya. Kalau lihat gerobaknya kan Coba dong, lucu. iya lucu sih. Apa namanya? Ya sama mungkin kayak let's say ngomongin es krim Walls deh. Dia ada juga di Indomaret, di Alfamart. Tapi Oh, dia iya. juga ada keliling. Emang begitu dia jual keliling, image-nya jadi turun? Kagak juga kan? Iya, dari kecil gue udah liat mereka keliling loh itu. Iya, Es sari krim Walls, roti. Emang sari lo roti. lihat sari roti keliling, image-nya jadi turun? Enggak juga kan? Yang penting packagingnya mereka, gerobaknya cantik, abangnya pakai seragam, servisnya, tutur kata abangnya kita jaga. Enggak sih menurut gua. Iya, sari roti kan dia sepedanya lucu serius lah. Yes, Putih warnanya. ibu-ibu Yakult. Iya, Emang lu bener. jadi bikin Yakult turun? Enggak juga kan? Nah, itu tuh bener tuh ngejagain persepsinya. Sari roti kan sepedanya gerobaknya putih ya? Yes. Putih, tinggi gitu. Yes, bersih, hygiene. Bersih. Iya. Gitu. Mana sih coba lihat? Gue pengen lihat lagi deh. Ini nih. Yang paling banyak rata-rata apa beli penjualannya? Enggak, maksudnya penjualan yang di coklat. yang coklat. Oh, di Huling. Iya, Di Huling itu Thai tea ya, Thai tea sih paling banyak. Thai tea. Thai tea. Tapi yang topping-topping. Yang di Huling kita nggak jual sama menu, kita cuma jual 6 doang. Itu produk yang mungkin harganya beda. Misalkan kalau yang di atas 15.000 ya udah ke toko lah. Tapi kalau yang Huling kita jualnya yang 15.000 ke bawah, mostly 8.000, 10.000 lah. Itu aslinya segitu harganya atau dinaikin atau gimana? Memang harga sama? Itu harga sama. Tapi emang yang kita pilih yang situ harganya yang murah-murah aja. Karena kan kita targetnya ke sekolah ya. Kita tahu lah berapa sih uang jajan mereka gitu kan. Kita udah riset juga. Jadi nggak mungkin gue jual harga yang 20.000. Nanti mereka uangnya habis buat beli minuman doang. Nggak bisa beli ketoprak bakmi ayam. Iya, betul. Iya. Nah, ini ya. Jadi yang paling banyak ini adalah yang ngomongnya apa sih yang basic bukan? Iya, Thai tea, green tea ya makanya harganya di bawah 10.000 lah yang paling banyak laku lah. 6 itu tuh ada yang topping-topping. Nggak ada. Topping lebih ribet kan operasionalnya. Ini kita simpel banget kok. Minumannya sebenarnya kayak minumannya udah jadi. Taruh di cup, ada orang beli, kita sobek, kita masukin es batu, udah. Jadi nggak ada proses manufacturing di gerobaknya, nggak ada. Di es batuin kenapa nggak taruh di dalam kayak box atau ice box gitu biar tetap dingin? Nanti cair. Pasti ada kalau masih dingin. Kalau es batu yang kita masukin ke minuman pasti ada kemungkinan cairnya. Kan udah bercampur sama cairan. Tapi kalau kita pisah itu memitigasi kemungkinan rasanya berubah lah. Oke. Dan isu tentang sekarang yang lagi rame pada haus ini akan berdampak nggak? Misalnya contoh, oke sekarang lagi sibuk yang ranahnya boykot gitu misalnya. Terus Tadi katanya nggak mau ngomong ke sono, sekarang ke sono. Jangan ah. bukan. Lucu banget. Bukan maksud gue. Apakah lu juga concern terhadap itu gitu loh? Misalnya mau kolaborasi apa segala macamnya, enggak, bodo amat gitu, gas terus atau gimana? Itu mixu gimana? Itu coba. Oh iya lucu banget. Katanya nggak mau ngomongin ke sono katanya. Masya Allah. Ya kan hati-hati. Dulu Iya. ada brand apa ya tadi itu? Brand skincare aja lagi kena rujak tuh sama netizen tuh. Kenapa? Itu nggak tahu loh. Coba buka sosmed. Skincare? Ada. Skincare apa? Ada brand skincare lokal salah ngomong lah. Ya kan daripada gue salah ngomong, gue mendingan ngomong-ngomong. Disikat sama netizen. Iya. Itu jadi sensitif lah itu kayaknya.
Iya. Berarti nggak usah dibahas. Nggak usah. Nggak usah. Lagi pula juga lokal kok Haus. Yoi. Salahnya di mana? Kan Haus coba brand lokal apa brand luar? Lokal dong. Lokal. Anak Bonjer asli. Yoi, Kebun kan? jeruk. Masa iya dia bisa di boykot? Kan nggak mungkin orang lokal. Yoi. Iya nggak ya? Nah, coba aja cek kalau nggak percaya, ya kan? Nggak mungkin lah Haus itu. Nah, Tidak haus nih. nah ini mungkin sekarang titik-titiknya ada di mana terakhir, coba lu kasih tahu ya. Oke. Kira-kira apa namanya, ada di daerah mana yang atau rencana strategi ke depannya. Oke, sekarang sih kita baru ada 75 ya Bob ya beroperasi. Oke, bentar. Sales paling besar ternyata sekarang di Hulingnya itu ya? Sales paling besar per apa nih? Iya, totally aja. Enggak lah, masih toko lah. Oh, masih toko ya? Toko kita kan ada 225. Berapa? 222. Oh. Jadi holding kita baru 75. Oh iya, tapi nggak melulu angka deh. Misalnya lihat growth-nya gitu, pertumbuhannya. Growth ya holding itu Oh, iya? salah satu. Oke juga ya. Iya, itu strategi low capex high impact lah. Iya, iya. Kayak gitu. Ada di lokasi di mana aja? Sekarang baru ada Jakarta Barat karena dekat kantor kita kan. Kita Iya. masih apa namanya? Kita terus pantau terus lah ya perkembangannya, kontrol terus operasionalnya, bikin SOP-nya. Tapi planningnya sih nanti mau nambah 200 lagi dekat Ciledug, apa namanya? Kosambi ya, kurang lebih ke sana sih. Tapi planningnya Jakarta doang kayaknya kita bisa bikin 2000-an ya, Bap ya. Jakarta doang sih. Jadi mau tambah lagi ya? Tambah lagi dong. Tapi gimana ceritanya kalau tiba-tiba itu nggak laku ya? Qadarullah yang pertama. Iya, iya. Tapi kan lu udah muter, Terus terus tiba-tiba kayak pas balik-balik, apa sistemnya kayak, apa sih istilah setoran apa? Misalnya kayak lu target gitu si drivernya. oh iya, kita bikin. Gimana sih? Sebenarnya itu rahasia perusahaan sih, itu ntar ditiru brand lain ya gitu. Ya udah yang hitungannya aja deh. Misalnya gini, emang udah pasti habis. Iya kan pasti kan ada waste-nya tapi di bawah 5% lah. segitunya berarti ya bisa ya? Iya. Tuh, kalian ngukur juga ya? Ngukur Ya kan yang dong. bahaya kan ketika listrik itu biaya, Mm-mm. orangnya drivernya apalagi gaji, ya kan SDM. Mm-mm. Iya produknya, Yes. iya kan? Ada nggak yang sampai benar-benar nggak laku sama sekali? Enggak ada. Karena kan kita kasih insentif juga ke si drivernya. Nah, insentifnya itu bikin mereka semangat untuk jualin lah. Oke, paling tinggi, demand paling tinggi. Tempat apa? Boleh tahu nggak ada perilakunya? Sekolah. Sekolah paling tinggi. Sekolah sih. Yang mana? SD, SMP? SMA ya. SMA ya? SMA ya. Wow. Itu ada kok rekor ya. Rekor satu gerobak berapa? 1,3 ya. 1,7 ya. 1,7 juta sehari. 1,7 Tapi juta itu sehari. Itu yang paling tinggi. Gile. Nah, bisa kayak gitu. Kan soalnya karena kita kasih insentif, semakin gede salesnya, si drivernya jadi makin semangat jualin. Berapa tuh 1,7 itu berarti berapa cups tuh? DC kalau satu cup 10.000 aja ya, berarti sekitaran 170 cup 170 ya? Yes. Dan bawanya memang kapasitasnya 100 sampai 200 pernah? Enggak, bawahnya benar kapasitasnya cuma 100. Dia begitu habis balik lagi ke pool untuk ngambil, atau enggak dia call pool manager, ntar pool manager yang ngangkat, yang bawain supply minumannya. Oh, oke. Oh, triknya begitu. Insentifnya, lu nggak boleh bisa buka ya? Ya pokoknya lumayan lah. Bukan kita ngiru driver Gojek sih waktu itu ya, driver Grab insentifnya. Misalnya lu dapat berapa penumpang, sekian dapat cash sekian. Lu dapat penumpang segini dapat cash sekian. Iya, kayak Bluebird ya? Iya, Bluebird kayak gitu ya. Apa gimana ya? Pokoknya Bluebird kan target misalnya, contoh ya, 800.000 misalnya. Habis itu nanti kalau lu dapat lebih dari itu kan berarti buat dia gitu sih? Enggak, gue lebih niru yang drivernya Gojek sih waktu itu. Oke. Oh, jadi kalau bukan target hari ini mesti dapat sekian, terus kalau lebih dari itu buat dia gitu, bukan pakai yang jadi bukan kita itu ya? ada tier insentif. Lu achieve sekian dapat segini. Dapat achieve segini dapat segini. Logikanya gini, misalnya 200 nih. Misalnya laku 100 sama 150 sama 200 beda-beda. Beda-beda. Jenjangnya. Beda-beda. 100.000 100 pieces lu dapat segini bonusnya. Yes. Kalau laku 150 segini. Yes. Laku 200 cups segini. Yes. Itu kok bisa ada yang dapat di atas UMR si drivernya kalau dia perform jauh di atas UMR. Apanya take home pay-nya? Take home pay. Oh iya? Lu bisa dapat 6 jutaan kali ada dapat. Yang bener. Iya, benar. Betul, harus pinter-pinter cari strategi mangkalnya dong. Yes, ya nggak cuma mangkal. Karena ini kan bukan
bukan barista ya, karena mereka udah dibikinin. Jadi lebih ke cari driver yang punya jiwa sales. Jadi yang berhasil tuh kita pernah kita analisa, kenapa sih ini orang salesnya tinggi banget. Ternyata dia nggak cuma mangkal, misalkan di sekolah dia nggak cuma mangkal depan sekolah, tapi dia masuk ke sekolah tuh tawarin ke guru-gurunya. Oh keren. Jadi jemput bola ke sekolah, jemput bola lagi ke kantor si ruang-ruang ke guru-gurunya gitu. Kayak Mbak Yakul ya. Iya, jadi yang kita cari orang-orang yang punya jiwa sales yang tinggi gitu. Kan Bawa gerobak-gerobaknya masuk dalam. enggak kan? dia bawa menunya doang. Bawa menunya. Bawa menunya gitu. Keren. Bahkan kalau udah jadi langganan dia ngasih nomor WhatsApp-nya. Jadi dia ada yang udah pesan duluan kayak gitu. Resikonya ada nggak sih? Gue mau tahu aja ya. Kayak Resikonya? maaf ya, ini kan pasti kan oknum juga pasti ada kan. Oke. Kayak tadi gue sebelumnya ngobrol sama ownernya Kapten Barbershop gitu Ya. Ternyata ada aja oknum yang kasir sama barberman-nya tuh main bayar pakai poin lah, bayar ke dia lah, gimana cara-caranya, oknum pasti ada aja ya. Kalau gini kan, kalau dia bawa produk sendiri atau susah juga, apa gimana? Bikin sendiri apa gimana? Bayar ke dia jadinya bukan masuk ke perusahaan? Ya mungkin aja terjadi, tapi kan kita akalinya satu ya dengan cup kita kan ada logonya, ada brandingannya. Ya kalau dia bawa sendiri udah pasti dia buat bikin cup yang ada logonya aja kan minimal bikin berapa gitu. DC misalkan minimal harus pesan 100.000 cup. Ya nggak mungkin dong dia bikin ke pabrik 100.000 cup, duitnya dari mana, nggak ada gitu kan. Lain halnya kalau dia beli polosan, tapi kan konsumen juga pasti curiga kan, lu kok jual ke gue nggak ada logonya. Itu alasan ntar memang lagi cupnya lagi habis kak. Itu makanya kita punya pool manager yang ngontrol. Jadi di satu pool itu ngebawahin 100 huling, dan itu ada timnya juga, ada tim produksi, ada pool manajernya, lalu ada banyak lah, kurang lebih satu pool tuh ada berapa orang, 5 orang lebih. Nah lebih, jadi tuh ngecek ngontrolin juga. Terus setiap mereka keluar dari pool dihitungin, lu bawa berapa cup nih, dihitungin. Jangan kan dihitung cupnya, kukunya aja dicek. Keren. Kuku lu kotor gak? Terus kalau panjang diceples. Gila gue banget dulu tuh ya. Kayak Anda Gen-Z gak merasakan. Milenial nih. Panjang dikit bletok aja mau guru. Belum pernah kan lo? Lemah Gen-Z gitu. Jadi dicekin gitu. Terus area manajer juga keliling ngecekin. Dia sambil nunggu ngerokok gak? Kan gak boleh. Kita jualan F&B. Ngerokok tuh nggak boleh. Ada waktu itu ya ketahuan ya ditegur, ada SP1, SP2, SP3 nggak boleh. Maksudnya sebisa mungkin walaupun ini di pinggir jalan ya jualnya ya, tetap hygiene tuh penting. Ya itu yang membedakan kita sama brand mana? Yang lain. Oh iya. Berarti mereka salah tuh ya? Enggak, ya mungkin image yang pengen dibangun sama mereka bukan hygiene. Gitu. Yang mana? Yang nama brandnya Keselak? Yang mana? Apa? Kan namanya kan begitu-begitu. Ya. Nggak ada ya Keselak? Nggak ada. Nggak ada. Kayak namanya gitu amat ya. Kan mirip. Tapi memang iya sih, mereka tapi menggunakan cara yang sama nggak ketika nih huling ini secara masif kan akhirnya bisa dicontek? Pasti. Ada? Pasti. So, kita juga waktu kita bikin huling juga kita terinspirasi sama brand lain juga. Waktu itu ada yang duluan kopi jago. Kopi jago udah lama tuh, udah 3 tahun. Oh berarti Haus nyontek jago. Ya terinspirasi lah. Oh gitu cara. Lebih halus. Nggak apa-apa dong. Maksudnya. Tapi gila deh, dari sini kita udah bisa menilai buat para UMKM. Harusnya tuh lu gak banyak alasan. Lihat, Haus terang-terangan nyontek apa inspirasi nih? Terinspirasi dong. Kan beda. Ya udah, oke, ya. Kalau gue nyontek, biasanya gue bikin produknya sama kan. Iya benar. Jualan tempat sama. Misalkan dia kopi. Dia kopi, lu kopi juga gitu ya. Gue bikin kopi Ago. Nah, itu baru nyontek agak kreatif tuh. Nah, ini kreatif inspirasi. Iya. Lihat ya, caranya tuh sebenarnya UMKM gak ada alasan loh. Dari mulai strategi yang tadi untuk keliling aja dia terinspirasi dari brand ini misalnya. Terus mangkalnya juga lihat traffic yang rame di brand ini misalnya.
yang gitu-gitu kan. Ya. Oke lah. Buat teman-teman sekarang nih mudah-mudahan nggak jadi alasan lagi, apalagi sekarang yang mau jadi driver barangkali buka juga kan katanya mau perbanyak kan. Perbanyak armada kan. Yes. Nah, kasih tahu dong gimana cara mau jadi drivernya misalnya. Pantengin aja sosial media kita, nanti setiap kita ada buka lowongan staff ya, baik itu di store maupun di house keliling, itu selalu kita informasikan di situ sih. Jadi sekarang lagi tujuannya ke situ bocorannya. Bisa ada potensi lu dapat penghasilannya di atas UMR bahkan 6 juta tadi loh. Iya, ada yang kayak gitu. Iya, itu kalau dia bisa achieve target terus ya tiap hari. Iya. Dan soalnya pusatnya kan juga nge-branding terus tuh, push. Jadi nggak usah khawatir. Yes. Teman-teman, keren. Ada syarat-syarat tertentu good looking misalnya dia? Oh, kalau bisa. Tapi biasanya good looking tuh nggak mau kena panas tuh. Gitu kan. Oh iya juga. Gitu. Ya kan skincarean laki juga banyak teman sekarang ya. Balur pakai G-Water kali. Biar glowing. Iya. Iya. Atau mungkin syarat-syarat tertentu mungkin pas lagi interview apa syaratnya? Dia boleh pro Hamas apa enggak gitu? Gue nggak ikut deh kayak itu, gue nggak ngerti. Lo enggak, maksudnya siapa tahu itu menjadi kualifikasi kayak lu pro Hamas apa enggak nih gitu. Kan lagi rame nih. Enggak, itu bebas, dia mau pro apa enggak bebas. Itu tadi Mixu ngapain? Enggak, jadi bebas ya. Bener dong, kan enggak ngukur. Jadi mau dia pro mau enggak kan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oh, berarti kalau dia enggak pro Hamas juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Gue enggak sara ya, suku, agama, ras, bebas aja. Bebas. Gitu kan, yang penting dia ke kantor pakai celana aja udah. Iya, betul. Yang penting dukungnya Palestina. Iya. Aduh. Yang penting itu. Yes. Poinnya itu. Yes. Jadi bebas. Ayo buat para yang mau daftar jadi driver armada tadi, Huling. Yeah. Silakan. Tenang, aman kok. Lu mau kayak gimana, mau dukung sana dukung sini. Bebas. Kesukaan makanannya juga, topping yang dibawa juga bebas ya. Bebas. Masya Allah. Keren. Gue tahu nih, ini gue mendingan diem aja gue. Gue kemarin bahas kok lu gak mau bahas? Lo aja tuh. Gue mau. Gue jangan ajak-ajak gue ke tepi jurang. Kita kasih solusi.